Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-93. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ternyata malam itu bukan saja Sangkal Putung yang mengalami ketegangan, perkemahan Ki Sumangkar pun dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Beberapa orang menjadi ragu-ragu kembali. Apakah besok, setelah mereka menyerahkan senjata mereka, orang-orang Pajang tidak akan mencincang mereka satu demi satu? Apakah besok benar-benar orang Pajang memegang janjinya, membawa mereka ke Pajang dan mengadili mereka dengan baik menurut ketentuan yang seharusnya berlaku? Apakah mereka kemudian tanpa persoalan tidak saja digantung di sepanjang jalan-jalan kota dan dipertontonkan kepada rakyat Pajang sebagai orang-orang yang telah berkhianat terhadap Demak, terhadap keturunan Sultan Trenggono? Dengan sareh dan telaten Ki Sumangkar mencoba memberi mereka beberapa petunjuk hal-hal yang dapat meringankan beban perasaan mereka. Kalian harus menyadari bahwa apa yang telah kalian lakukan selama ini sama sekali tidak akan berarti. Kalian hanyalah merupakan orang-orang yang berputus asa karena kalian telah kehilangan kemungkinan yang paling lemah sekalipun untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam arti mencapai tujuan, bukan kemenangan-kemenangan kecil, merampas harta kekayaan di Padesan, mengusir beberapa orang yang mencoba menentang kalian, atau perbuatan-perbuatan tak berarti lainnya. Namun yang paling penting, kalian harus menyadari bahwa apa yang telah kalian lakukan sejak semula adalah salah. Kalian mencoba menentang kekuasaan Demak. Ini tidak benar dan ini adalah sumber bencana yang menimpa kalian. Beberapa orang menjadi semakin yakin akan kebenaran sikap mereka, namun beberapa orang masih juga ragu-ragu. Ingat, berkata Ki Sumangkar, kalian tidak boleh menyesal atau menyerah karena kalian telah merasa gagal. Maka itu, seterusnya kalian masih tetap merasa bahwa pendirian kalian itu benar. Tidak. Yang harus kalian sadari adalah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian cita-citakan, itulah yang salah. Sehingga apabila kalian mendapatkan kemenangan dalam peperangan ini, maka kalian tidak berada di dalam kebenaran dan kalian pun masih harus tetap menyadari bahwa kalian bersalah. Apalagi dalam keadaan kalian sekarang ini, apabila kalian menang, maka yang kalian anggap kebenaran adalah kekuasaan kalian. Kekuasaan yang kalian dapatkan dari kemenangan itu bukan hakikat dari kebenaran. Sebab kalian telah menumbangkan kekuasaan Demak yang tersalur menurut ketentuan kepada Pajang sepeninggal saudara-saudaranya. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka bertambah yakin dan mantap akan keputusan mereka. Setelah sekian lama mereka terjerumus dalam pertentangan yang sangat panjang. Karena ketamakan mereka akan kekuasaan, maka seakan-akan
Kini mereka menemukan jalan kembali, meskipun akibat dari kesalahan itu masih harus dipertanggungjawabkan. Namun mereka akan mendapatkan batas waktu yang tertentu. Mungkin mereka harus melakukan kerja paksa yang keras beberapa tahun lamanya. Mungkin mereka akan disisihkan ke tempat-tempat yang masih harus dibuka, tetapi keluarga mereka tidak lagi merupakan keluarga buruan yang disirik oleh masyarakat karena suaminya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan. Namun masih terasa di dalam perkemahan itu ketegangan yang seakan-akan hampir meledak. Beberapa orang benar-benar menjadi bimbang. Mereka menyesal kenapa mereka tidak ikut saja bersama-sama dengan Sono Keling dan Ki Tambakwedi. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa Ki Sumangkar itu hanyalah seorang juru masak yang malas. Satu dua kali Ki Sumangkar membuat mereka menjadi heran. Orang tua itu mampu menangkis serangan gelang-gelang Ki Tambakwedi. Tetapi apakah itu bukan hanya sekedar kebetulan? Dan apakah cerita tentang Ki Sumangkar yang berhasil mengusir Ki Tambakwedi itu tidak hanya sekedar cerita di dalam mimpi Tundun dan Bajang itu yang sengaja dibuat-buat untuk meyakinkan mereka? Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba timbullah keinginan mereka untuk membuktikannya. Apakah benar-benar Ki Sumangkar dapat mempertanggungjawabkan mereka nanti? Apakah Ki Sumangkar itu hanya sekedar seorang yang hanya mampu membual? Atau bahkan Ki Sumangkar itu adalah orang yang sengaja dipasang oleh orang Pajang di dalam lingkungan mereka? Demikianlah, tiba-tiba dua orang di antara mereka segera memasuki gubuk pimpinan yang kini ditempati oleh Ki Sumangkar. Dengan wajah yang bengis, salah seorang dari kedua orang itu membentak. "Sumangkar, sebelum terjadi penyembelihan besar-besaran besok, maka beruntunglah bahwa aku menyadari kesalahan yang kau lakukan. Kau besok akan membawa kami ke dalam neraka yang paling mengerikan. Dan kau pasti akan puas melihat mayat-mayat kami tergantung di pohon-pohon atau bahkan di jalan-jalan dalam kota Pajang. Nah, sekarang kau sebagai sumber dari bencana ini harus bertanggung jawab. Kau harus mengurungkan penyerahan yang akan terjadi besok. Kau harus minta maaf di hadapan kami semua. Dan kau pula yang harus mempersatukan kami kembali dengan Kakang Sono Keling, Alap-alap Jolotundo, dan bahkan dengan Ki Tambakwedi." Ki Sumangkar memandangi kedua orang itu dengan wajah yang muram, seperti wajah seorang ayah yang melihat kebengalan anak-anaknya. Dengan sareh ia berkata, "Jangan salah mengerti, kalau besok terjadi penyembelihan besar-besaran di antara kita, maka akulah orang yang pertama-tama akan disembelih." Orang yang lain tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Katanya, "Hahaha, sekarang kalimat itu dapat kau ucapkan. Tetapi besok, ketika kami telah diikat dan meninggalkan senjata kami, maka kau akan memberi perintah kepada kami satu demi satu untuk maju ke tiang gantungan atau untuk menundukkan kepala-kepala kami di atas landasan sepotong kayu atau tonggak pepohonan. Kapak-kapak orang Pajang atau pedang-pedang mereka itu besok akan menebas leher kami sehingga kepala kami akan terpotong dari tubuh kami." "Sebuah gambaran yang mengerikan," desis Ki Sumangkar. "Bukankah demikian yang selalu dilakukan oleh orang-orang Pajang? Apakah kau belum pernah mendengar bagaimana tubuh Ploso Ireng pada saat matinya? Tubuh itu tergores pedang lintang melintang. Hampir tak ada bedanya dengan tubuh yang dicincang-cincang. Dan bukankah kau sendiri yang membawa tubuh Raden Tohpati yang terluka arang keranjang itu? Kau tahu siapakah yang mencincang Ploso Ireng?" "Pasti," sahut salah seorang daripadanya, "orang Pajang." "Namanya?" bertanya Ki Sumangkar pula.
Sidanti, kau tahu siapakah Sidanti itu? Tiba-tiba kedua orang itu terdiam. Nah, apakah kalian ingin bersama-sama dengan Sono Keling bergabung dengan Sidanti supaya kalian menjadi semakin pandai mencincang? Kedua orang itu masih terdiam. Pertimbangkanlah baik-baik, berkata Ki Sumangkar. Kalau kau percaya kepadaku, aku melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang Pajang memelihara baik-baik orang-orang kita yang terluka di peperangan itu. Apakah kita sendiri sempat berbuat demikian terhadap kawan-kawan sendiri, apalagi lawan kita? Kedua orang itu semakin terdiam, tetapi mereka masih belum melepaskan keraguan-raguan mereka. Namun dengan penuh kesabaran, Ki Sumangkar mencoba menjelaskan kalimat demi kalimat, gambaran demi gambaran, sehingga kedua orang itu pun kemudian menundukkan kepala-kepala mereka sambil bergumam. Aku dapat mengerti, Kiai, tetapi aku masih tetap dicekam oleh keraguan itu. Mudah-mudahan aku akan dapat menjadi jaminan. Kalau besok orang-orang Pajang mengingkari janjinya, maka aku akan berbuat apa saja yang dapat aku lakukan. Wajah kedua orang itu masih tetap memancarkan keraguan-raguannya, sehingga Ki Sumangkar berkata, mungkin kau curiga kepadaku, mungkin kau menyangka aku adalah orang Pajang yang menyusup ke dalam laskar Jipang. Kalau demikian, aku tidak perlu ribut-ribut menyelenggarakan penyerahan. Aku dapat membunuh kalian malam tadi atau malam nanti dengan memberi kesempatan prajurit Pajang menyergap perkemahan ini. Tetapi itu tidak terjadi. Kedua orang itu masih saja terbungkam. Dan Ki Sumangkar pun berkata terus seperti seorang ayah menasehati anak-anaknya. Memang permusuhan selalu menumbuhkan prasangka di kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak ingin menghentikannya dengan jujur, namun pertimbangan-pertimbangan yang timbul kemudian kadang-kadang amat meragukan. Masing-masing mencurigai pihak yang lain. Malam ini, aku kira bukan saja kalian berdua yang menjadi ragu-ragu. Aku kira beberapa orang Pajang pun menjadi ragu-ragu. Pasti ada di antara mereka yang menyangka bahwa apa yang akan kita lakukan tidak lebih dari suatu cara untuk memasuki Sangkal Putung dengan cara yang licik. Kita besok pasti akan dijemput dengan pasukan segelar sepapan lengkap dengan segala macam bentuk senjata. Apabila demikian, kalian jangan terkejut. Itu bukanlah sikap yang bermusuhan, namun itu adalah suatu sikap curiga. Permusuhan yang telah tumbuh ini tidak akan segera hilang tanpa bekas. Setiap persoalan yang kecil yang timbul di antara kalian dan orang Pajang kelak pasti akan segera mengungkat kembali permusuhan ini. Kalau ada salah seorang saja dari orang-orang Jipang yang berbuat curang, maka segera kebencian orang Pajang yang akan bertambah. Sebaliknya, kalau ada seorang Pajang yang berbuat sewenang-wenang atas kalian, maka kalian pasti akan berkata bahwa orang Pajang telah mengingkari janjinya dan berbuat sewenang-wenang. Sehingga dengan demikian, keinginan-keinginan yang jujur akan tenggelam dalam noda-noda yang kelam. Namun yakinlah pada tujuan yang baik. Yakinlah bahwa kalian telah kembali, bukan saja dalam bentuk duniawi, bukan saja dalam bentuk jasmaniah, tetapi yang penting adalah nilai-nilai rohaniah. Apapun yang kalian alami secara badaniah, maka apabila kalian hayati dengan kesadaran atas nilai-nilai rohaniah, maka kalian akan menemukan ketentraman. Kalian akan menemukan hiburan dari nilai-nilai rohaniah itu. Sebenarnya lah
bahwa dalam bertaubat kalian akan mendapatkan pengampunan. Meskipun tangan kalian telah berlumuran darah, tetapi pintu pengampunan tertinggi tidak pernah akan ditutup apabila kita bersungguh-sungguh mohon kepada Tuhan untuk mendapatkannya. Bersungguh-sungguh, tekad dan perbuatan. Kedua prajurit itu semakin tertunduk. Kata-kata itu menyusup ke dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi yakin atas tujuan penyerahan mereka besok. Salah seorang dari kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Terima kasih, Kiai." Dan di dalam hatinya ia berkata, "Alangkah benarnya kata-kata Kiai Sumangkar. Apa yang akan aku alami secara badaniah pasti tidak akan banyak berarti dibandingkan dengan nilai-nilai ruhaniyahnya." Ketika kedua orang itu kemudian kembali ke gubuknya, gubuk yang hanya tinggal semalam itu didiami, mereka segera tidur mendengkur. Mereka sudah tidak menjadi gelisah lagi karena keraguan-raguan mereka, sebab mereka telah menemukan hakikat dari penyerahan mereka kepada orang-orang Pajang, bukan secara badaniah, tetapi secara ruhaniah. Mereka menyongsong suatu kehidupan baru. Hati mereka yang pepat kelam kini seakan-akan telah terbuka. Dari celah-celahnya seakan-akan mereka berdua dapat melihat apa yang telah pernah terjadi dan apa yang akan dilakukannya. Ki Sumangkar sendiri kemudian mencoba berbaring di pembaringannya, tetapi tidak seperti kedua orang Jipang yang baru datang kepadanya, yang segera dapat tidur mendengkur karena perasaannya telah tidak terganggu lagi oleh berbagai kegelisahan. Tetapi Ki Sumangkar adalah orang yang bertanggung jawab akan terselenggaranya penyerahan besok. Meskipun demikian, apa yang dikatakannya kepada kedua prajurit itu telah sedikit menenteramkan hatinya sendiri pula. Kata-kata dan nasihat itu sebagian telah menjernihkan kesadarannya, sehingga Ki Sumangkar sendiri menjadi semakin yakin akan kebenaran sikapnya. Ketika angin malam menembus lubang-lubang dinding gubuknya, terdengar di kejauhan jerit anjing-anjing liar berebut mangsa. Tiba-tiba, tanpa disengaja, kenangannya meluncur kepada Sono Keling, alap-alap Jolotundo, dan kawan-kawannya. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam lirih. Kasihan Sono Keling. Seperti anjing-anjing liar itu, mereka bersama-sama berangkat dari satu sarang, bersama-sama mengejar mangsanya, bersama-sama menyerang dan membinasakan. Tetapi kemudian mereka saling membunuh di antara sesama apabila mereka sudah berebut hasil buruannya itu. Dan suara anjing-anjing liar itu semakin lama menjadi semakin riuh, sehingga Ki Sumangkar menjadi semakin tidak mungkin lagi dapat memejamkan matanya. Orang tua itu pun kemudian bangkit dari pembaringannya, berjalan keluar dan mengitari halaman. Ia masih melihat beberapa orang prajurit berjaga-jaga untuk yang terakhir kalinya di sudut-sudut perkemahan. Sekali-sekali Ki Sumangkar mendekati mereka sambil berkata, "Besok kau akan bebas dari pekerjaan semacam ini." Orang itu menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan mereka menjawab, "Kiai, rasa-rasanya kami akan memasuki sebuah gua yang maha gelap." "Kenapa?" bertanya Ki Sumangkar. "Kami tidak tahu apa yang berada di dalamnya. Apakah kami akan sampai ke dalam istana yang indah, ataukah kami akan terjerumus ke dalam neraka yang paling laknat?" Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti sepenuhnya kata-kata itu.
Bahkan secara jujur hatinya sendiri kadang-kadang berkata demikian juga. Tetapi ia percaya kepada Untara, percaya kepada Kiai Gringsing, dan percaya kepada kewibawaan Widura atas anak buahnya. Sehingga besok tidak akan terjadi hal-hal yang dapat mengganggu pelaksanaan penyerahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, ia mengharap bahwa orang-orang Jipang sendiri akan dapat membantu terlaksananya penyerahan itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya Ki Sumangkar itu pun menjawab, "Jangan ragu-ragu, Nger. Mudah-mudahan pilihan kita ini benar. Telah sekian lama kita terjerumus dalam kesalahan. Tetapi ketika kita sedang mulai, bukankah Kiai turut pula beserta kita? Karena itulah, maka marilah kita mengucap syukur, Nger. Mengucap syukur bahwa akal kita dapat berkembang. Seperti anak-anak yang dengan serta-merta menggenggam bara, maka kemudian anak-anak itu dapat mengerti bahwa ternyata ia telah berbuat suatu kesalahan. Demikian pula aku, Nger. Mudah-mudahan demikian pula kalian menemukannya seperti aku menemukan kesadaran itu." Para penjaga itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka, dan Ki Sumangkar pun kemudian berjalan meninggalkan orang itu, berjalan dari satu sudut ke sudut yang lain, sehingga kemudian ia menjadi penat. Akhirnya ia berbaring tidak di dalam gubuknya, tetapi di samping gardu di ujung halaman perkemahannya. Sesaat kemudian, angin yang silir telah membelainya, seperti tangan seorang ibu membelai anaknya tersayang. Ki Sumangkar yang tua itu kemudian tertidur dengan nyenyaknya. Besok ia akan melakukan kewajiban yang berat dan berbahaya. Ketika ayam jantan berkokok di pagi-pagi buta, orang-orang di Sangkal Putung telah menjadi sibuk. Beberapa orang bergegas-gegas pergi ke Kademangan, seakan-akan pergi mengungsi. Mereka cemas mendengar banyak desas-desus yang bersimpang siur, seolah-olah orang-orang Jipang yang ingin menyerahkan diri itu hanya sekedar suatu cara untuk mengelabui kesiapsiagaan orang-orang Sangkal Putung. Anak-anak muda Sangkal Putung telah siap menyandang senjata masing-masing, sedang para prajurit Pajang pun telah bersiaga sepenuhnya. Hari ini adalah hari yang sangat tegang bagi Sangkal Putung, seperti hari-hari di mana Tohpati akan datang menyergap di kampung halaman mereka. Seandainya orang-orang Jipang itu benar-benar menyerah sekalipun, siapa yang harus memberi mereka makan? Kami juga, orang-orang Sangkal Putung. Gerutu salah seorang anak muda Sangkal Putung, tetapi ia terkejut ketika didengarnya jawaban Sareh. Memberi makan mereka adalah jauh lebih baik daripada kampung halaman ini dijarah raya, lumbung-lumbung padi dibakar, dan rumah-rumah dijadikan karang abang. Bukankah begitu? Ketika anak-anak muda itu berpaling, dilihatnya Agung Sedayu berdiri di belakang mereka. Dengan serta-merta, segera mereka mengangguk sambil membetulkan kata-katanya. Iya, iya Tuan, memang lebih baik demikian. Lumbung-lumbung padi kami agaknya masih cukup sampai musim menuai yang akan datang. Agung Sedayu tersenyum, katanya, "Bukankah dengan penyelesaian yang bagaimanapun bentuknya, asal tidak mengorbankan hak-hak sendiri, jauh lebih baik daripada harus bertempur dan berjaga-jaga setiap hari? Sawah-sawah yang bero selama ini karena gangguan keamanan segera dapat ditanami. Saluran-saluran air dapat segera diperbaiki. Bukankah begitu?" Iya, iya Tuan, tentu. Sahut mereka tergagap-gagap. Sekali lagi Agung Sedayu tersenyum sambil berjalan ke dalam halaman Banjar Desa. Namun sepeninggal Agung Sedayu, anak-anak muda Sangkal Putung itu memberengut sambil berkata,
Anak muda itu bukan anak sangkal putung. Aku membenarkan kata-katanya. Tetapi seseorang yang lebih dewasa daripada anak-anak itu berkata, aku membenarkan kata-katanya. Anak-anak muda itu memandangi kawannya sambil bertanya, kenapa kau membenarkannya? Apakah kau tahu yang dikatakan oleh Agung Sedayu? Bertanya kawannya yang lebih dewasa berpikir itu. Tentu. Coba katakan maksud kata-katanya. Bukankah ia mengatakan bahwa lumbung-lumbung kami masih penuh dengan padi dan sawah-sawah kami masih dapat ditanami? Tetapi apakah kami tidak memerlukannya sendiri? Berapa banyak beras yang sudah kami berikan kepada orang-orang Pajang yang berada di sini? Sekarang ditambah lagi dengan orang-orang Jipang yang selama ini membuat bencana di kampung halaman kita. Kawannya itu tertawa, katanya, ternyata kau tidak mendengarkannya, tetapi kau sudah tergesa-gesa mengangguk dalam-dalam sambil membenarkan kata-kata Agung Sedayu itu. Kenapa? Bertanya anak muda itu sambil tersipu-sipu. Dengarkan, aku akan mencoba mengulanginya, berkata kawannya. Agung Sedayu itu berkata bahwa lebih baik memberi makan orang-orang Jipang itu daripada tidak sempat menanami sawah dan ladang. Bukankah sawah-sawah dan ladang kita banyak yang bero, tidak dapat ditanami karena kita ketakutan? Sawah-sawah kita yang jauh dari induk desa ini dan ladang-ladang kita di ujung-ujung desa terpencil. Saluran-saluran airnya menjadi kering karena kita tidak sempat memperbaikinya. Nah, kalau kita sudah tidak berkelahi lagi, maka semua itu akan dapat kita lakukan dengan baik. Hasilnya, dibandingkan dengan beras yang akan kita berikan untuk memberi orang-orang Jipang itu makan, masih cukup banyak. Bukankah begitu? Anak muda itu merenung, sekali-sekali mengangguk-angguk, namun kemudian ia tidak mau kalah. Tetapi berapa nilai dari kawan-kawan kami yang terbunuh di peperangan? Itu adalah Banten, tawur bagi kesejahteraan kampung halaman. Anak muda itu terdiam, kawan-kawannya yang lain pun terdiam pula. Ada sedikit pengertian di otaknya, namun hatinya tetap meronta, sehingga sulitlah bagi anak muda itu untuk mendamaikan hati dan otaknya sendiri. Tetapi mereka sudah tidak bercakap-cakap lagi. Semakin pagi semakin banyak anak-anak muda yang berdatangan di Banjar Desa. Mereka telah bersiaga sepenuhnya menghadapi setiap kemungkinan. Prajurit-prajurit Pajang pun telah bersiaga pula. Mereka benar-benar dalam kesiapsiagaan tertinggi. Bahkan Widura telah memerintahkan untuk menyiapkan rontek di Banjar Desa. Umbul-umbul dan panji-panji pun dipersiapkannya pula. Pusat pimpinan prajurit Pajang kini dengan serta-merta telah berpindah dari Kademangan ke Banjar Desa. Ki Demang sendiri tidak mengerti kenapa demikian. Kenapa tiba-tiba rontek dan segala macam tanda kebesaran telah dipasang di Banjar Desa. Bahkan kemudian Widura memberikan perintah kepada prajuritnya untuk bersiap di alun-alun di hadapan Banjar Desa itu, tidak di halaman Banjar Desa. Beberapa orang menjadi heran kenapa halaman Banjar Desa itu sengaja dikosongkan. Juga anak-anak muda Sangkal Putung diminta untuk berkumpul di luar halaman Banjar Desa. Kenapa kita harus keluar dari Banjar Desa? Bertanya salah seorang kepada sesama mereka. Kawannya menggelengkan kepalanya. Entahlah, bukankah Banjar Desa itu kita punya? Iya, tetapi Ki Demang sendiri tidak berbuat apa-apa. Swandaru pun berdiam diri saja.
Mereka pun terdiam pula, tetapi pertanyaan itu melingkar-lingkar di kepalanya. Apalagi ketika kemudian mereka melihat beberapa prajurit pajang berkuda berpacu sepanjang jalan Kademangan. Mereka seperti mengejar hantu. Anak-anak muda itu menjadi semakin heran. Ketika matahari telah menjenguk dari punggung bukit, maka Kademangan Sangkal Putung itu pun menjadi cerah. Ujung-ujung rontek, umbul-umbul dan panci-panci seakan-akan menjadi kian cemerlang, dipanasi oleh sinar matahari pagi. Dalam belayan angin yang lembut, panci-panci dan umbul-umbul itu bergetar perlahan-lahan seperti anak-anak yang melambaikan tangannya menyambut kedatangan ibunya. Banjar Desa Sangkal Putung pagi itu benar-benar memancarkan kesegaran dan kebesaran meskipun terbatas dalam Kademangan yang kecil, namun subur dan makmur itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.